warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5 LPI 5A pagi ingin mempresentasikan terkait studi kasus negosiasi antara PT IMART dan PT Nusantara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Oke, next. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Zahratul Haya dengan NIM 015. Dan dengan saya sendiri, Novila Sawanisa dengan NIM akhir 014. Dengan saya sendiri, Muhammad Riki Alpando dengan akhiran 016. Saya Hafiza Quraini Aurila dengan NIM 017. Saya sendiri Iqwan Syarif Ali dengan belakang NIM 019. Saya Ade Rizkia Pratama dengan NIM 024. Oke, berikut adalah anggota-anggota kelompok 4. Nah, sebelum kita menjawab tentang studi kasus, saya ingin menjelaskan apa itu negosiasi. Nah, negosiasi itu adalah proses terjadinya antara dua pihak atau lebih yang memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan hasil untung antara satu sama lain. Oke, next. Nah, yang di sini ada studi kasus yaitu antara PT Trans Nusantara dan PT IMART. PT Nusantara ini adalah penyedia jasa logistik nasional yang mengelola pengiriman barang lintas provinsi. Salah satu kliennya itu adalah PT IMART, perusahaan retail bahan makanan yang memiliki jaringan retail di seluruh Indonesia. Nah, PT IMART ini ingin menurunkan biaya logistik karena margin keuntungannya menurun akibat kenaikan harga bahan bakar. Permasalahan antara PT tersebut adalah PT IMART meminta potongan tarif pengiriman hingga 15%. Yang kedua, PT Trans Nusantara keberatan karena biaya operasional, yaitu BBM, armada, dan gaji sopir itu juga meningkat. Yang ketiga, jika PT Trans Nusantara tidak mengakomodasi PT IMART, jika PT Trans Nusantara tidak mengakomodasi PT IMART ini akan beralih ke pesaing. Oke, next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu tahap persiapan untuk melakukan negosiasi tersebut. Jadi di antara PT Trans Nusantara dan PT IMART, masing-masing pihak terlebih dahulu mengidentifikasikan kepentingan dan tujuan mereka. PT IMART ini ingin menurunkan biaya logistik sebesar 15% karena adanya tekanan dari kenaikan harga bahan bakar dan menurunnya margin keuntungan. Sementara itu, PT Trans Nusantara menolak pemotongan tarif tersebut dikarenakan biaya operasional perusahaan itu juga meningkat seperti pada bahan bakar, perawatan, armada, dan gaji supir. Oleh karena itu, tujuan dari persiapan ini adalah untuk mencari solusi win-to-win, di mana PT IMART ini bisa menekankan biaya tanpa mengurangi pendapatan PT Trans Nusantara. Kedua pihak ini juga menyiapkan berbagai data pendukung seperti struktur biaya operasional, data kenaikan harga BBM, tarif dari perusahaan logistik, serta data volume pengiriman PT IMART per bulannya. Melalui tahap persiapan ini, kedua pihak memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi dan kepentingan masing-masing, sehingga negosiasi ini bisa berjalan lebih terarah dan profesional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu tahap pembukaan. Nah, yang pertama itu PT Trans Nusantara menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama jangka panjang dengan PT IMART dengan berterima kasih karena mendapatkan kepercayaan selama ini. Lalu yang kedua, PT IMART itu menjelaskan kebutuhan penurunan tarif karena tekanan biaya dari pusat distribusi dan margin tipis di sektor retail. Nah, contoh obrolannya itu bisa seperti
kami memahami kerjasama ini sangat penting. Namun dengan meningkatnya biaya operasional dan margin yang semakin tipis, kami berharap ada penyesuaian tarif agar bisnis tetap berjalan efisien. Nah, yang ketiga itu ada kedua pihak menyepakati suasana diskusi yang terbuka dan saling menghargai. Jadi contoh obrolannya itu bisa jadi seperti mari kita bicarakan secara terbuka agar bisa menemukan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, tahap pembukaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana positif, saling memahami posisi, dan menyiapkan dasar untuk negosiasi berjalan lancar. Oke, next. Selanjutnya adalah tahap tawar-menawar, yang dimana PT Emart itu mengusulkan potongan tarif sebesar 15%. Namun di PT Transnusa menjelaskan dampak finansial jika potongan sebesar itu diterapkan di PT-nya, karena kenaikan harga BBM juga menekankan biaya operasional. Namun ada alternatif yang bisa diajukan. Yang pertama itu adalah diskon volume. Potongan 10% jika volume meningkat per bulan sebanyak 20%. Dua, efisiensi rute, optimalisasi rute distribusi agar biaya bahan bakar turun langsung mengurangi tarif secara langsung. Yang ketiga adalah kontrak jangka panjang, di mana komitmen kerja minimal 1 tahun dengan penyesuaian tarif bertahap. Misalnya, tahun pertama dapat potongan 5%, tahun kedua dapat potongan 10%. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi tracking dan schedule untuk menekan biaya operasional dengan sistem digitalisasi logistik. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baik, selanjutnya kita sampai di tahap kesepakatan. Nah, setelah didiskusikan, terdapat 2 kesepakatan yang telah didapati. Yang pertama, potongan sebesar 8% yang didapatkan oleh PT Imart. Nah, bukan seperti 15% yang diusulkan di awalnya. Nah, dari potongan ini terdapat 2 syarat, yaitu pertama, volume pengiriman meningkat sebanyak 15% dalam 3 bulan pertama. Yang kedua, PT Imart berkomitmen kontrak kerja sama selama 1 tahun penuh. Jadi PT Imart tidak bisa memutuskan kontrak kerja mereka di tengah-tengah proyek. Nah, kesepakatan kedua yaitu PT Trans Nusantara akan melakukan evaluasi biaya setiap kuartal. Nah, jika harga BBM-nya turun, tarif bisa disesuaikan kembali. Nah, kesimpulannya kesepakatan ini bersifat win to win. Jadi artinya kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. PT Imart-nya mendapatkan pengurangan biaya logistik, sementara PT Nusantara mempertahankan profit mereka melalui efisiensi dan peningkatan volume pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ke tahap implementasi. Yang pertama ini ada membuat perjanjian. Setelah kedua perusahaan sepakat dalam negosiasi, hasil kesepakatan itu kemudian ditulis ulang secara resmi dalam kontrak tambahan supaya punya kekuatan hukum yang jelas. Yang kedua ada tanda tangan. Kedua pihak itu menandatangani kontrak tersebut sebagai tanda setuju dan siap menjalankan hasil negosiasi. Yang ketiga itu ada membentuk tim khusus. Lalu masing-masing perusahaan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan itu supaya semua berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi pihak yang dirugikan. Yang keempat ini melakukan evaluasi. Setiap 3 bulan sekali, kedua pihak akan melakukan evaluasi bersama. Tujuannya untuk memastikan kerjasama ini tetap efisien, berjalan lancar, dan sama-sama menguntungkan. Selanjutnya akan dibaca dengan rekan saya. Baik, dapat disimpulkan dari studi case kita tadi bahwa melalui pendekatan negosiasi kolaboratif, kedua belah pihak hasil mencapai solusi win-to-win. Pertama, PT Imart mendapatkan pengurangan biaya logistik tanpa menurunkan kualitas layanan. Kedua, PT Trans Nusantara tetap mampu menjaga
rentabilitas melalui efisiensi rute dan peningkatan volume pengiriman. Dan yang ketiga, bisnis jangka panjang tetap terjaga berkat komitmen kerja yang sama saling menguntungkan. Jadi dari negosiasi ini bisa kita lihat bahwa kerjasama dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.